Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian, hafizakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan henti-hentinya kita terus memujinya atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia, bahkan tidak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban. Artinya kita tinggal nunggu beberapa minggu ke depan, 3 minggu ya, akan bertemu dengan bulan Sya'ban ini. Bapak sekalian, Rasulullah mengatakan dzalika syahrun yaghfurun nas. Sya'ban itu bulan di mana manusia banyak lalai. Syahrun baina Rajab wa Sya'ban, bulan antara Rajab dan Sya'ban. Rajab itu hidup karena Rajab itu keutamaan, termasuk Ashhurul Hurum, bagian dari salah satu dari 4 bulan yang disucikan ya, sehingga amal-amal di Rajab itu sudah mulai meningkat. Tambah lagi ada Mi'raj ya, naik. Ramadan kita tahu kedudukan di hadapan umat Islam ini bulan yang sangat istimewa, tidak ada banding. Nah, di antara 2 bulan yang istimewa ini kemudian ada Sya'ban. Kata Rasulullah, yaghfurun nas, manusia banyak yang lalai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai itu. Sya'ban itu turfa'u al-a'malu fihi ila rabbil alamin. Amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban. Dan Rasul fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat itu, wa ana shaimun, aku yang sedang berpuasa. Jadi di antara rahasia kenapa Rasul memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Jadi sekaligus ini isyarat Bapak sekalian keutamaan orang taat di saat orang lain lalai ya, jadi keutamaan kita taat di saat orang lain lalai. Dan Sya'ban di antara amaliyahnya adalah memperbanyak saum. Selain hikmahnya adalah latihan sebelum kita nanti masuk bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, saking sering patepang jadi hancage pokok. Biasanya saya ngirim materi teka kirim pokok deh. Pokok dulu ya, di pokok. Materi sudah ada, tadinya dikirimkan sebelum kajian. Minggu keempat ini bagian sirah nubuwiyah. Kita akan mengkaji sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saya sampaikan bahwa kita tidak membahas detail, karena yang kita harapkan adalah pelajaran penting dari sejarah sehingga kita bisa mengikuti dan membuat sejarah baru, gitu ya. Jadi hal terpenting itu nilai sejarahnya, bukan menghafal sejarah. Menghafal mata hafal-hafal. Bapak sekalian, hafizakumullah, kita akan bahas Rasulullah dari usia 15 tahun sampai 35 tahun. Ya, usia kanak-kanak cukup dengan pembahasan waktu nasab. Pada usia 15 tahun, Rasulullah ikut bergabung dalam perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi antara pihak Quraisy dan Bani Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Beliau mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-pamannya untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Awalnya pihak Qais mendapatkan kemenangan, tapi kemudian beralih ke pihak
Quraisy dan Bani Kinanah. Ini disebut perang Fijar. Karena ini terjadi pada waktu-waktu yang sebetulnya tidak boleh terjadi peperangan. Di Ashhurul Hurum itu mereka gencatan senjata, biasanya mereka damai. Tapi ini terjadi peperangan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat remaja itu sudah terlibat, tapi dia lamun pemain bola mah anak gawang. Lamun baheula saya keletik mah nanti udah bawang kan? Yang gitulah anak bawang. Tukang muatan gitu ya. Anak bawang. Anak bawang. Di usia 25 tahun Rasulullah berdagang ke Syam membawa milik Siti Khadijah. Jadi ada kerjasama barangnya milik Siti Khadijah, lalu kemudian Rasulullah yang mengelola. Dan Siti Khadijah ketika memberangkatkan Rasulullah ini menyertai dengan pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini Bapak sekalian dianggap perempuan ya. Dan namanya Maisarah. Lama-lama tungtungna roh perempuan. Jadi Maisarah ini laki-laki. Dia pembantu Siti Khadijah dan diamanahnya untuk menyertai Nabi Muhammad ketika berdagang. Ini di usia 25 tahun. Selama dalam perdagangan beliau memperlihatkan akhlak yang baik. Beliau pulang membawa keuntungan yang besar. Dan Maisarah ini menceritakan pengalaman dagang bersama Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, akhlaknya, keuntungan. Sehingga ya Siti Khadijah membuat dia tertarik kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi selama perjalanan berdagang, akhlak beliau, ya bagaimana melayani, lalu keuntungan yang didapatkan yang berlipat, kan gitu. Kenapa bisa berlipat? Itu diceritakan kepada Siti Khadijah. Sampai akhirnya Siti Khadijah tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah ini janda, kaya, akan separuh kekayaan Mekah milik Siti Khadijah. Siti Khadijah ini cantik, pintar, kaya, terhormat. Sanes istri nu teu payu. Tokoh-tokoh Quraisy itu pernah mau melamar beliau, tapi ditolak. Akan tertutup setelah suaminya wafat. Ya. Nah, tapi ketika diceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, itu ada rasa ingin mati. Diceritakanlah oleh Maisarah diceritakan dan membuat Siti Khadijah tertarik. Maka 2 bulan setelah pulang dari berdagang dari Syam, setelah 2 bulan dari selesai perdagangan, Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah karena ketertarikan akan kecerdasannya, kejujurannya, sifat-sifat mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi sanes borodok. Ya. Siti Khadijah tertarik dengan kecerdasan Rasulullah, tertarik dengan kejujurannya, tertarik dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad. Yang beliau dapatkan kabar itu dari Maisarah selama menyertai perjalanan. Lalu Bapak sekalian, usia 35 tahun Rasulullah pernah ikut dalam merenovasi Ka'bah karena Ka'bah pernah banjir, rusak, lalu kemudian direnovasi. Luar biasa juga kan mau merenovasi itu karena kepercayaan yang kuat dengan Ka'bah. Akhirnya direnovasi dan Rasulullah aktif mengusung batu di pundaknya. Bahkan beliau menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah selesai renovasi Ka'bah, lalu berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Jadi setiap kabilah ingin meletakkan Hajar Aswad karena mereka juga meyakini akan kemuliaan Hajar Aswad, batu dari surga. Itu hampir terjadi pertumpahan darah ya antar suku karena saking ingin meletakkan, ingin bawa lalu kemudian sampai akhirnya ada satu orang yang
menyampaikan ide bagaimana kalau kita serahkan nanti ke orang yang lewat pintu ini disebutkan, biar dia nanti yang memutuskan. Dan ternyata setelah sepakat oke, dan yang datang itu adalah Nabi Muhammad. Nah setelah itu orang sudah mulai al-amin kan? Masuklah Rasulullah lalu diminta untuk memutuskan, dan kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diambil sama Rasul kemudian diletakkan, tetapi dihamparkanlah selendang beliau, kain selendang beliau, diambillah si Hajar Aswad itu, lalu dipanggillah kepala-kepala suku untuk memegang kain tadi. Jadi mereka bareng-bareng memegang kain, lalu kemudian diletakkan oleh Rasul. Artinya apa? Mereka ada merasa saya yang utama. Nah ini luar biasa Bapak sekalian ya, dalam masalah penyimpanan Hajar Aswad ini. Sehingga ya mereka mengatakan kami ridho dengan al-amin, kami ridho dengan Allah, kami ridho dengan Allah. Jadi Rasulullah SAW demikian. Itu di usia 35 tahun. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi ini kisah-kisah singkat ya. Bahkan kalau di buku-buku sejarah kan ini bisa jadi Bapak di 15 sampai ke 35 temurunan tetamat maca ngumpul ya itu sama 2 jamnya berjeri-jeri. Tapi ini sengaja karena sekali lagi kita sedang tidak membahas detailnya sejarah ya. Kita ingin mengambil pelajaran dari sejarah. Yang pertama Bapak sekalian, ketika dalam perang Fijar Rasulullah terlibat di saat remaja, ini menunjukkan bahwa peran aktif Nabi Muhammad itu tidak dimulai setelah beliau diangkat menjadi Rasul, tapi beliau sudah menanam saham kebaikan, investasi kebaikan itu sejak remaja, sejak kecil. Jadi nggak bisa ingin jadi tokoh instan. Meskipun punya uang besar, bisa jadi membeli suaranya ya, tapi untuk loyalitas, untuk pengakuan, nggak bisa. Jadi terbiasa yang jadi tokoh anu instan. Kalau datang langsung menjadi bebek, sayang nggak bisa. Jadi Bapak sekalian ini ternyata Rasulullah SAW itu kan keterlibatan beliau berada di tengah-tengah masyarakat itu sejak beliau remaja. Meskipun jadi anak bawang gitu, encan sih mana encan. Cuma apa? Ambil anak panah, kasih ke pamannya, ambil lagi kasih. Peran ini seperti remeh gitu. Tapi kan ahli panah dia ari eueuh panahna moal bisa mana? Halo? Makanya Bapak sekalian itu dan ketika kita dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah jamaah, sebetulnya tidak ada peran kecil. Ya, karena bisa jadi kebesaran itu oleh orang-orang yang kecil dan oleh peran-peran kecil. Mobil mahal, gagah luar biasa. Ambil pentil nak kabeh ke. Mau daya kan maju mah. Halo? Siapa harga pentil? Harga pentil siapa dah? 10.000. Kalau 10.000 berarti lamun opat cuma 40.000. Gara-gara pentil. Enggak mau. Begitu. Jadi ketika kita berjamaah ini ya sebetulnya tidak ada peran yang kecil. Masing-masing sama Allah diberi potensi dan bisa berkontribusi. Yang besar jangan merasa peran saya besar, yang kecil juga jangan minder. Karena tidak akan sempurna kebesaran tanpa ada peran-peran yang kecil. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan anak kita tokoh, anak kita ini jadi orang yang tidak biasa. Nah, keterlibatan anak kita itu jangan nanti ketika sudah tua, nanti ketika sudah, tapi sejak sekarang. Meskipun perannya cuma lompatan di masjid. Iya kan? Anak-anak kita ini hari ini anak-anak yang meramaikan masjid. Kebayang nggak? Kalau kemudian anak-anak sejak kecil sudah tidak ada di masjid, nggak bisa kemudian anak setelah gede nanti dengan mudah kesadarannya datang ke masjid. Karena bisa jadi jalan-jalan di masjid, main di masjid, itu mereka sedang melihat aktivitas kita. Oh iya ayah kita suka sholat di awal waktu. Oh iya ayah suka sholat berjamaah. Meskipun manehnya melulumpakan gitu ke sholat. Baik ada budak letik, coba lo nulis jadi bapak-bapak lulumpangan. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ada peran aktif Nabi Muhammad SAW itu sejak remaja,
Sehingga nanti ketika pengakuan usia 35, pengakuan usia 40 tahun ketika dapat SK kerasulan, itu kan minimal mereka tidak kaget gitu. Sok coba ujung-ujung ngalengit bahwa di tengah-tengah masyarakat, guys gitu tuh langsung sok. Ini aku aslinya. Gitu ya. Nah, ini. Makanya kan kalau kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari diri-diri kalian. Kalian kenal nasabnya, kalian kenal masa kecilnya, kalian kenal masa remajanya, kalian kenal sifat-sifatnya. Sehingga ketika beliau mengemban risalah, minimal tidak terjadi penolakan yang luar biasa. Kenapa? Ya, Muhammad sejak kecil sampai beliau menyatakan, aku adalah pemberi peringatan, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbohong, dan itu diakui. Coba lamun tadina ke masa pemuda nggak bohong. Sulit kemarin bohong sih itu kan begitu. Ya, baik. Jadi yang pertama sekali lagi, investasi kebaikan Rasulullah itu tidak dimulai setelah Rasulullah jadi Rasul, tapi sejak remaja. Ya, bahasa itu jadi investasi kebaikan, nanam kebaikan, sehingga nanti orang jadi kenal. Hari ini mah kecenderungan terburu-buru dan ingin instan kan, ya. Di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada, ujung-ujung kayak pangan butuh datang, lalu kemudian punten kumpul ke berat. Ya. Yang kedua, ketika usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah saat itu usia 40 tahun. Rasulullah usia 25 tahun. Saya yakin Bapak sekalian bahwa ketika Rasulullah usia 25 tahun dinikahkan oleh Allah, usia ini adalah usia terbaik. Karena tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Allah itu menjaga Rasulullah sejak lahir, terus dijaga karena memang sudah disiapkan untuk menjadi Nabi dan di usia 25 tahun. Di usia ideal untuk menikah itu usia 25. Tong muda teuing tong kolot teuing 25 tahun. Saya jadi ingat apa nama lamun nikah 25 tahun mau diatur. Jadi ingat sih. Ya. Nah, Bapak sekalian, pernikahan dengan Siti Khadijah ini dengan melihat usia yang jauh. Nabi Muhammad lebih muda daripada Siti Khadijah. Ini satu jawaban yang luar biasa sebetulnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperhatikan faktor kesenangan jasadiah. Jadi kalau tidak dibaca utuh sejarah Rasulullah, lalu tidak dibaca utuh tentang istri-istri Rasul, ya, kan ada yang menyebut bahwa Rasulullah itu sebutkan karena istrinya banyak dipersek dan sebagainya. Digambarkan ada bom, digambarkan dengan dikelilingi wanita, seakan-akan senang dengan yang seperti itu. Kalau Rasulullah itu ya ibaratnya begitu, Pak. Punten bisa. Ketika muda Rasulullah tidak akan menikahi wanita yang sudah tua. Ya, kalaulah Rasulullah itu orientasinya seperti itu, kesek, ini saya Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lain itu bukan setelah Siti Khadijah wafat. Selama Siti Khadijah itu ada, punten, Rasulullah tidak melirik dan tidak menikahi wanita lain. Siti Khadijah wafat, usia Rasul 50 tahun. Lalu tidak langsung nikah dengan Siti Saudah. Kemudian tidak langsung, Siti Saudah itu sudah tua. Lalu kemudian dengan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu bahasanya yang diperlihatkan ini istrimu kan begitu. Masih sangat belia kan, sangat muda Siti Aisyah itu. Dan itu kan dilakukan setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Jadi kalau Rasulullah memperhatikan kesenangan jasadi, kenikmatan jasad, gitu ya, tentunya pernikahan itu, poligami itu dilakukan di saat Rasulullah masih muda.
bukan setelah Rasulullah tua. Yang kedua, yang dinikahi Rasulullah pasti yang muda-muda, bukan yang sudah tua. Siti Hafsah itu sudah tua. Siti Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, nikah kepada Rasulullah itu sudah tua. Ummu Salamah apalagi banyak anaknya gitu, sudah tua. Aku ini yang sudah tua, anakku juga banyak kan gitu. Karena Rasulullah bukan melihat sisi kecantikan, yang dilihat itu adalah ini wanita yang ditinggal oleh seorang sahabat yang wafat di perang Badar dan memiliki kelebihan lain seperti Ummu Salamah itu. Ummu Salamah itu termasuk wanita yang cerdas juga, bos. Ingat ketika Rasulullah berangkat untuk umroh ya di Hudaybiyah itu kan terhalang, jadi tidak jadi umrohnya karena dihalangi oleh orang-orang Quraisy, tidak bisa masuk ke Mekah. Sampai akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Di sana kan kata Rasulullah, potonglah rambut-rambut kalian, tahalul lagi. Ya, para sahabat kan bagaimana mungkin tahalul, cukur rambut, tawaf naga insan, begitu. Sampai akhirnya disuruh lewat perkataan Rasulullah, mereka tidak melakukan. Datang ke tenda, kemudian kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, coba kamu keluar, ambil gunting kamu, ambil gunting engkau, guntinglah rambut kau di hadapan para sahabat. Ya, udah jangan banyak ngomong, ambil gunting kamu cukur rambut sendiri di hadapan para sahabat. Setelah itu apa? Cukup diikuti para sahabat. Ternyata betul perbuatan itu lebih kuat daripada perkataan. Dan ini kan ide dari Ummu Salamah. Anak banyak, sudah tua, dinikahi oleh Rasulullah. Ya, baik Bapak sekalian. Jadi pernikahan dengan Siti Khadijah menandakan bahwa beliau tidak memperhatikan faktor semata-mata kesenangan jasadi. Ya, bolehlah kita perhatikan kecantikannya, nasabnya, kekayaannya. Tapi kata Rasul, fadfar bidatin, pilih agama. Niscaya kita akan rumah tangga beruntung. Allah nikahkan dengan Siti Khadijah ini sekaligus menandai akan keutamaan Siti Khadijah. Keutamaan Siti Khadijah, terlebih lagi kedudukan Siti Khadijah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah memilihkan untuk beliau ya wanita yang luar biasa hebat. Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita langit adalah siapa? Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita adalah Maryam. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini pujian Rasulullah. Dan Siti Aisyah belum pernah cemburu ke istri-istri Rasul kecuali kepada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijahnya sudah wafat gitu. Siti Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasul kecuali kepada Siti Khadijah. Karena kalau ada sesuatu ini untuk Khadijah, ini Khadijah, berikan ke temannya Khadijah, itu Rasul. Ketika ada yang dulu pernah barang dekat dengan Siti Khadijah datang, dijamu oleh Rasulullah. Gitu Pak. Ya, tolong berikan ke temannya Khadijah. Itu sampai Siti Aisyah itu bukankah Allah sudah mengganti ya dengan yang lebih muda gitu. Siti Aisyah kan lebih muda. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik dari Khadijah. Demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik dari Khadijah. Dia orang yang beriman di saat orang lain kafir. Karena yang pertama kali mengimani, meyakini, bahkan menenangkan di saat Rasul didatangi malaikat Jibril itu adalah Khadijah. Diantar ketika usia 37 tahun, kita nanti akan bahas kesenangan beliau untuk tahan ujilah naik ke gua Hira. Di sana ujilah sampai usia 40 tahun akhirnya mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah sangat ketakutan. Lalu pulang ke rumah, zamiluni. Apa kata Siti Khadijah? Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kau orang baik, kau orang yang senantiasa menjaga silaturahim, kau orang yang suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Ditenangkan, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan.
Jadi ketika ada yang datang kemudian menjadi ketakutan itu seakan-akan menenangkan, bukan jin yang mengganggu, bukan. Allah tidak akan membiarkan. Kebayang tuh Pak, teman Bapak habis ada keinginan kemudian duduk, setelah itu kemudian datang Pak Imam diberi bari salari. Cuma jadi udah kekituanan wae. Balik pasti Subhanallah. Beliau orang yang beriman di saat orang lain ingkar. Beliau membenarkanku di saat orang-orang mendustakan. Beliau membelaku dengan hartanya. Karena ada riwayat Siti Khadijah hartanya habis dipakai dakwah. Sampai suatu hari ketika Rasulullah datang ke rumah, Siti Khadijah nangis. Ya. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Sehingga sudah habis semua harta. Apa kata Siti Khadijah? Aku menangis bukan karena menyesali dan karena hartaku yang habis dipakai untuk dakwah. Aku menangis karena sudah tidak lagi bisa membantumu dalam berdakwah. Karena sudah habis. Ya, walau alam. Nah, sampai akhirnya jika nanti engkau di saat berdakwah harus menyeberangi, taruhlah sungai, dan engkau tidak mendapatkan jembatan, dan sudah mendapatkan aku meninggal, maka jadikan tulang-tulangku untuk jembatan agar engkau bisa mengalir. Itu Siti Khadijah. Ya. Dan Siti Khadijah itu apa sekalian? Dia tidak berani meminta sesuatu kepada Rasulullah sampai di saat beliau akan meninggal. Dan menginginkan yang menjadi kain kapan itu adalah kain sorban Rasulullah sendiri, suaminya itu tidak berani meminta, sampai akhirnya ngomong kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kepada ayah, jika aku meninggal, aku ingin kain kapanku itu adalah sorban yang biasa dipakai oleh ayah. Istri sampai tidak berani meminta. Begitu. Sudah hartanya habis dan hanya permintaan seperti itu saja tidak berani. Sampaikan wahai Fatimah kepada ayah, jika aku nanti meninggal, aku ingin dikafani dengan sorban yang biasa dipakai oleh ayah. Di dalam riwayat kan tidak, akhirnya karena Jibril datang membawa kain kafan untuk Siti Khadijah. Ya, dan Siti Khadijah ini orang yang memberi keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua keturunan Rasulullah itu yang hari ini ada dari Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah. Makanya kenapa Rasulullah luar biasa sampai mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menggantikan untukku orang yang lebih baik dari itu. Orang yang membenarkan, orang yang meyakini, orang yang berkorban dengan hartanya, dan orang yang memberikan keturunan Rasulullah SAW. Ya, dan Siti Khadijah ini diantara keutamaannya adalah orang yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad lewat Jibril sampaikan salam dari Allah bagi Khadijah. Gitu apa sekalian? Ya, jadi kembali tentang pernikahan Rasulullah bersama Siti Khadijah di usia yang sudah tua. Tidak lagi muda, dia sudah janda. Tapi Bapak jangan mencari janda beralasan sunnah Nabi. Karena Rasulullah SAW sendiri ternyata kan menyuruh kita itu alaikum bil bikri, dengan perawan. Ya, kalau bisa nikah dengan perawan. Untuk kalau menikah dehnya bisa nikah mah. Baik Bapak sekalian, nah ini yang kedua ya. Jadi berkenaan dengan Rasulullah usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Allah memilihkan Siti Khadijah ya, ternyata karena akhlaknya gitu ya. Karena luar biasa. Rasulullah Khadijah itu ya kaya, pintar, dan dia iffah, terjaga kehormatannya meskipun saat itu Mekah terkenal dengan masa-masa jahiliyah. Tapi Siti Khadijah ini terkenal dengan iffah. Dia sangat menjaga kehormatan.
Begitu juga dengan Siti Khadijah, melihat Rasulullah itu adalah karena sosok yang akhlaknya, sosok kejujurannya, kecerdasannya. Jadi sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Rasul itu yang menjadikan akhirnya terbuka kembali hati Siti Khadijah untuk berumah tangga. Padahal banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang melamar Siti Khadijah. Begitu ya. Berikutnya di usia 35 tahun berkenaan dengan pembangunan renovasi Ka'bah. Kisah ini pun menjelaskan tentang urgensi kemuliaan dan kesucian Ka'bah bagi kita, ya, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Ka'bah direnovasi, kemudian sikap orang-orang Mekah yang di sana, nah ini pun termasuk bagaimana pandangan mereka akan kemuliaan, akan pentingnya Ka'bah dalam kehidupan mereka. Padahal saat itu kan akidah mereka sebetulnya sudah tidak murni lagi, tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi keyakinan terhadap Ka'bahnya masih ada. Keyakinan terhadap Ka'bahnya masih ada. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa sholat di sana, bisa tawaf kembali di sana. Ya, gitu apa sekalian. Nah, sholat di Masjid Al-Haram itu kan 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Al-Ikhlas. 100.000 rakaat. Belum lagi jamaah yang terbaik itu ya jamaah ya, semakin banyak jamaah itu semakin baik. Di Masjidil Haram itu luar biasa. Sanes 2 jajar. Itu luar biasa. Termasuk Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi itu 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Masjid Al-Aqsa 1 rakaat Al-Aqsa sama dengan 500 rakaat. Maka kata Rasul tidak dikokohkan untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi si Bapak Canding Ali Al-Jabar kalau ngerasa tuh saya mati ya. Rasa non kurang update gitu, candi foto di depan Al-Jabar. Nah, ya. 3 masjid ini Pak dikokohkan di Al-Ikhlas tinggal Jabar samilah. Kecuali yang 3 masjid ini, ya, 3 masjid ini mudah-mudahan. Berikutnya Bapak sekalian, ketika dalam peristiwa renovasi dan peletakan Hajar Aswad ini menunjukkan bagaimana kejeniusan Rasulullah, ya, bagaimana Allah berikan sifat patona itu nampak pintar, ya, karena pemimpin itu ya harus begitu, dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah umat, bukan menjadi masalah bagi umat. Masalah menyelesaikan. Ya, jadi makanya kan kalau di kajian-kajian akidah biasanya kalau Bapak yang menggunakan akidah komsin contohnya yang 50 itu yang wajib di Allah mustahil sama yang mubah, yang wajib di Rasul yang mustahil sama yang mubah gitu ya. Itu kan ada bahwa wajib di Rasul adalah sifat patona, ya, pintar, sidik, amanah, tabligh. Tapi Bapak sekalian, jangan sampai juga kemudian kita lebih membesarkan patona, lebih membesarkan kejeniusan. Karena sebetulnya hakikatnya ya Allah bimbing sehingga apa yang dikatakan Rasul itu bukan berasal dari nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi betul Rasulullah itu pintar. Betul Rasulullah itu hebat dalam strategi perang. Betul Rasulullah itu hebat dalam berdagang. Betul gitu. Tapi jangan sampai ini kehebatan ini mencabut kenabian. Jangan sampai mencabut kenabian dan kerasulan. Bahwa yang paling utama pada sosok Nabi Muhammad itu adalah risalahnya, kenabiannya dan kerasulannya. Karena kalaulah sifat kenabian dan kerasulannya sudah tercabut dari umat, lalu yang dimunculkan kejeniusannya, kehebatannya, ini bahaya. Nanti akan menganggap bisa jadi nanti ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ya,
Punten Pak ya, karena masalah kejeniusan, kepintaran itu kan nanti mainannya bisa jadi mainan akal. Tapi kalau mukjizat kenabian itu mainan hati. Dan menggelincirkan akal itu lebih mudah daripada merubah hati. Kalau merubah hati itu bisa pakai logika. Cek batur goreng dak geus aya dina hati dibela. Maka mencabut umat ini dari akar akidah dengan memunculkan sosok Nabi Muhammad, lalu diambillah, dicabutlah kemujizatannya, dicabutlah kemudian kenabian dan kerasulan. Itu di antara strategi mereka agar umat ini nanti mudah dimainkan pikirannya. Maka sekarang ini kan bukan lagi peperangan fisik, tetapi peperangan pemikiran. Wazul fikri. Nah, jadi jangan sampai juga dengan memunculkan memang Rasulullah pintar, Rasulullah hebat. Tapi jangan sampai mencabut dari akar kenabian dan rasul. Jangan mencabut dari akar kenabian dan rasul. Karena nabi dan rasul itu adalah pemberian Allah. Tidak bisa diusahakan. Sing nepikeun ka kuliah kemana wae mau dapat gelaran nabi. Iya kan? Nah, maka apa yang menjadikan Abu Jahal contohnya dia dengki dengan Quraisy itu? Karena kenabian. Semua yang ada di Bani Hashim itu ada di suku Abu Jahal kecuali satu, kenabian. Dan hebatnya Abu Jahal, Tuhan ingat nggak jadi nabi? Padahal dia itu orang pintar. Orang-orang ketika akan memutuskan itu nanya ke Abu Jahal, dikenal dengan Abal Hakam. Disebut Abu Jahal tapi dah iman umum. Dia tidak kenal dengan Allah. Sedangkan kecerdasan dia, kehebatan dia luar biasa. Sampai diminta oleh Nabi Muhammad agar Islam ini dikokohkan dengan salah satu dari dua Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Saking luar biasa Abu Jahal. Karena pengaruh luar biasa. Maka minta ya Allah, kuatkan agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Hiji we asbun. Kamu lamun dua nana gitu ya. Hiji. Dan ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Abu Jahal itu pintar. Ya, tapi sepintar-pintarnya dia, Tuhan ingat aku jadi nabi banyak. Baik, nah ini kecerdasan Rasulullah sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang hampir terjadi peperangan antar kabilah saking ingin meletakkan Hajar Aswad. Berikutnya Bapak sekalian, tingginya kedudukan Rasulullah, tingginya kedudukan Nabi Muhammad di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi Muhammad setelah peristiwa peletakan Hajar Aswad ini mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin. Orang ya, nah jadi Bapak sekalian kita sampai akhirnya pengakuan di tengah-tengah masyarakat sekali ini bukan perjalanan satu hari dua hari. Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu ya harus terasa kita ada. Dan keberadaan kita bukan hanya sebatas ada seperti tidak ada, tapi ada betul-betul ada kontribusi, ada manfaat yang didapatkan. Ada manfaat keberadaan kita teh pangduwika wujuduhu ka adamihi. Saya mah ayat ke ayat, pengaruh ya baik kan begitu. Enggak seperti Rasulullah itu betul-betul terasa keberadaan. Bahkan sisi keberaniannya kita sudah bahas belum perjalanan ke Syam berdagang di muda di waktu itu belum? Oh, nggak apa-apa lah kita bahas asal-asalkan gitu. Karena luar biasa Rasulullah itu. Baik Bapak sekalian, nah ini ada waktu berapa? Sekitar 10 menit. Ada sekitar 10 menit atau 7 menit. 7 menit berkenaan dengan usia 15 sampai 35, insyaallah mudah-mudahan ada manfaat dan kita bisa ambil nilai-nilainya untuk kehidupan kita dan kita wariskan juga untuk anak-anak kita. Sekali lagi kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran agar kita bisa lebih baik dalam kehidupan, bukan hanya sebatas mengkaji sejarah, berharap kita juga bisa menorehkan sejarah yang dikenang nanti oleh orang-orang seperti itu. Ya, mangga. Jadi pada ditambah.
Jadi satu pertanyaan sih Pak Ustadz ya, misalkan pada saat Majap tuh Rasulullah tuh udah kontribusi dalam berperang gitu ya. Artinya mungkin jauh-jauh hari itu sebelum Rasulullah lahir itu berarti perang tuh udah ada ya. Sebenarnya yang dipermasalahkan dalam perang tersebut apa gitu? Sehingga Rasul ikut terlibat. Mungkin dalam usia segitu belum bisa menilai, oh ini yang salah yang mana, yang benar yang mana. Pokoknya saya ikut aja lah perang. Nah, sebenarnya konfliknya itu yang perang sebelum zamannya Rasul itu apakah kan udah kalau sebelum zaman Rasul itu kan perang dipertahankan apa tauhid gitu ya untuk ke Allah. Cuma sebelumnya itu seperti apa? Itu Pak. Di ini termasuk bagaimana Allah memilih tempat Arab untuk dijadikan tempat turunnya risalah dan Nabi Muhammad berada di sana. Arab itu sisi lain keras dan mudah tersulut. Perkara kecil saja itu bisa menjadikan peperangan. Tapi di sisi lain Arab itu ada akhlak-akhlak yang lurusnya, yang baiknya luar biasa. Kebersamaannya, jamuan ke tamunya. Jadi ada akhlak-akhlak yang luar biasa. Nah, termasuk kuat kesukuan. Ketika Rasulullah nanti ada peristiwa di boykot ekonomi, ya, itu 3 tahun. Dan ketika diboykot, Rasulullah diboykot, itu yang ikut bersama Rasulullah itu bukan hanya orang-orang beriman, tapi suku Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib, meskipun mereka tidak beriman, itu berada di sana. Nah, jadi mereka itu fanatisme kesukuannya kuat. Di saat ada orang yang menjadi anggota sukunya itu dizalimi, maka mereka itu siap-siap. Itu di antaranya. Jadi memang rada haruras gitu, si watakna keras. Tapi ada sisi-sisi yang memang masih nilai-nilai kebaikan itu luar biasa kuat juga. Di antaranya kebersamaan keluarga. Ya, jadi kami ayah satu keluarga anu istilah nama dizalimi atau dikumaha gitu. Maka yang menyelesaikan itulah perang antar begitu. Ya. Nah, termasuk di antara kebaikan itu adalah bagaimana tidak hitung-hitungan ketika menjamu tamu. Ya, maka sampai hari ini Bapak sekalian, seperti di musim haji mereka berbagi luar biasa. Kalau di pas hari Senin kan, mereka bawa makanan untuk takjil yang amat berbagikan. Ketika di hari Jumat ya, untuk jamaah haji teh bawa mobil teh kan isinya teh nasi kotak dibagi-bagikan. Luar biasa. Iya, waktu bulan puasa juga begitu kan. Kebetulan saya dapat 2 hari di Nabawi. Itu saya pikir, saya pernah tanya, saya pikir orang-orang yang dekat situ kenapa lebih jauh di mobil terus sekali makanan semua jadi dijajah gitu. Tapi begitu sudah mulai mau sholat maghrib, cepat sekali bus mau dimakan ya, ada yang mau dimakan nggak dimakan terus gimana gitu. Sampai ditarik besar betul, saya juga ditarik. Saya lagi mau jalan, saya banyak lagi cari tempat yang agak ini sama orang orang kecil hitam begitu, itu ditarik. Haji. Ditarik gitu. Ya, jadi keberadaan kita dicari untuk memakan pemberian mereka. Itu Pak ya. Ini di antara kebaikan ya. Saya pikir di antara rahasia menurut kita ya, hikmah kenapa yang dipilih itu tidak Romawi yang sudah hebat, tidak Persia yang sudah hebat. Ini berada di lembah yang tidak ada apa sih yang dibanggakan di Mekah saja. Nggak ada. Jadi akhirnya dari tempat yang tidak diperhatikan, tidak juga menarik untuk dicaplok oleh 2 kerajaan besar, dan nggak ada apa-apa. Gersang, nggak ada pertanian, nggak ada ini kan begitu. Nah baru kan setelah ditemukan minyak kan belum sampai ke sana kan begitu. Jadi tempat yang gersang, tempat yang tidak menarik untuk dicaplok oleh 2 kerajaan, nggak menarik.
tapi justru dari tempat itu kemudian menjadikan sebuah peradaban. Nah, ini diantara rahasianya kan betul-betul bahwa peradaban ini tidak ada peran Romawi, tidak ada peran Persia. Kebayang kalau mentara di Persia, ya wajarlah Persianya sudah besar, wajarlah Romawinya sudah besar. Ini negara yang tidak ada peradaban, ya belum ada peradaban luar biasa, tidak menarik untuk dicaplok oleh dua kerajaan besar ini di timur dan di barat. Enggak juga, tapi dari sini kemudian muncul peradaban yang akhirnya bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Ini luar biasa. Jadi Ustaz ada yang menjelaskan sebagai bahwa pola perilaku kehidupan kaum kafir, kaum Quraisy itu yang awalnya kan mereka itu adalah menyembah Allah gitu kan. Mereka itu bertauhid gitu kan. Karena mereka adalah sejarah risalah Isa. Nah, kenapa waktu itu disebut kaum jahiliyah itu kan? Disebut kaum jahiliyah itu karena mereka seolah berubah keyakinannya, bukan ada yang menyembah berhala, mabuk, berkosa, berzina, gitu kan? Nah itu menurut sebagian ada karena adanya transformasi budaya gitu kan, terutama dari Romawi Persia masuk ke sana gitu kan, sehingga terjadilah perpaduan budaya, sehingga mereka banyak menyerap budaya-budaya dari Persia dan Romawi, sehingga disebut jahiliyah. Disebut jahiliyah karena mereka bodoh kembali kepada ajaran sesat menurut sebagian sejarah seperti itu mungkin. Baik, ini jadi ilmu bagi kita. Versi sejarah beda-beda jadi ilmu saja. Kalau lihat risalah itu rata-ratanya diturunkan itu di Palestina. Maka kenapa dikatakan waladhi ba'atsa fil ummiyin, ummi? Karena memang di Arab itu tidak diturunkan risalah, tidak ada nabi. Nabi-nabi, kitab-kitab itu rata-ratanya diturunkan di Palestina. Hanya Nabi Muhammad yang kemudian nabi terakhir diturunkan di Arab. Maka disebut kaum ummi. Ya, karena mereka memang tidak membaca, bukan ahli kitab. Orang-orang Arab itu bukan ahli. Adapun karena kebiasaan berdagang tadi, karena kebiasaan berdagang bisa jadi berinteraksi dengan Romawi, dengan kekaisaran Persia. Bahkan kan untuk melawan Al-Quran saja, mereka kan yang dibacakan itu adalah kemegahan bangunan istana Persia, bagaimana. Nah, dianggapnya Al-Quran itu asatirul awwalin. Lalu mereka menceritakan bagaimana megahnya istana kerajaan Persia. Itu yang diceritakan. Jadi karena mereka itu kan bukan orang-orang yang diam, karena mereka tidak punya kehidupan, akhirnya kan berdagang. Ya, bahasanya rihlata syita iwasayf. Ada rihlah ini kan untuk berdagang, perjalanan untuk berdagang. Tapi berarti bukan Nabi saja ya yang berdagang ke Persia, Romawi pada waktu itu ya. Berarti Itu sudah terbiasa. Arab yang lainnya juga sama gitu kan. Ya, Jadi ya. adanya perdagangan internasional gitu kan. Betul. Jadi ada yang membawa budaya dari sana ke sini gitu kan. Jadi Rasulullah juga kan berdagang itu mengikuti paman. Ya, ini Abu Thalib, barang dengan pamannya, barang dengan paman-paman yang lain berdagang. Mereka kan kalau berdagang keluar itu berbondong-bondong gitu ya, tidak sendirian. Wajar kan? Karena butuh kekuatan, butuh kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri seperti yang giling-giling ya, mereka bareng-bareng. Ya, Tadi Ustaz tadi menarik sih Ustaz, bahwa kita jangan sampai mencabut dalam kiat itu tuh kerasulan dan kenabian dan kerasulan. Jangan sampai kita menjualkan kepintaran ya. Nah, sini ada buku yang mungkin udah pada tahu, Michael Eckhart ya, orang Rasul itu orang berpengaruh nomor 1 gitu ya. Nah, apakah itu mungkin strategi bagian orang Barat juga bahwa kita di buku itu menonjolkan kepintarannya? Justru malah sebaliknya nanti bumerang bahwa kita menginginkan buku tersebut, kita bukan menginginkan kendak kerasulan, tapi lihat
kepintarannya. Itu gimana Pak Ustaz menyikapi saya? Kalau kita mau ngambil husnudzonnya, Michael Hart itu kan bukan orang Islam. Iya betul. Dia kan orang Nasrani. Nasrani. Artinya pengakuan jujur dia tidak meletakkan Nabi Isa di nomor pertama kan. Gitu. Dan meletakkan juga Abu Bakar, Umar kan masuk juga di dalam 100 orang itu. 100 orang yang paling berpengaruh. Jadi ketika husnudzon kita ya, sikap kita itu kan bisa orang-orang yang jujur dengan keilmuan mengakui akan kehebatan dan akan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Karena di sana diceritakan bahwa itu taktik berperangnya. Iya. Kerasulan dan kenabian tidak sedikit nyaris sekali tidak Iya. diberikan. Kalau dia yang menceritakan hal yang wajar karena dia bukan penganut agama Islam. Jadi dia hanya menggunakan apa yang dia lihat secara zahir, yang nampak dari sejarah berdasarkan pemikiran dia. Nah gitu ya, tapi orang-orang Islam, orang yang sudah masuk ke rumah Islam berharap bahwa tidak mendahulukan akal, karena di Islam itu agama wahyu, bukan agama akal. Maka jangan sampai umat ini nanti hanya sibuk memuji kehebatan, kejeniusan, tetapi lupa dengan kenabian. Maka ya di antara strategi orang-orang Barat itu kan memang di antaranya memunculkan kehebatan-kehebatan, lalu kemudian mencabut akar kenabian dan rasul. Nah, punten Pak, kalau masalah Nabi dan Rasul itu urusan hati. Ya, nah, kalau masalah yang tadi dimunculkan ini urusan pemikiran. Dan merubah hati dengan merubah pemikiran itu lebih mudah merubah pemikiran. Karena pemikiran mah asal logis. Nusalah wae ge asal disampaikan logis bisa diterima. Tapi masalah iman itu bukan logis tidak logis. Iman itu bukan logis tidak logis. Setelah diyakini daripada robah mending gelut. Karena meyakini bahwa mempertahankan keimanan itu jadi sebuah kesyahidan kalau meninggal. Maka berat. Maka caranya ya akhirnya diantara buzur fikri, perang pemikiran adalah memunculkan seperti itu. Biar umat Islam ini jangan sampai terlena dengan kelebihan-kelebihan, tapi akar utamanya tercerabut. Karena kalau sudah akar utamanya tercerabut, akhirnya seperti ini Pak. Seperti bangunan yang megah, tapi sudah tidak memiliki fondasi, dan itu mudah akan dirobohkan. Baik, wallahu a'lam isi keseluruhannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.